Om Swastiastu, Pak Wayan, Om Swastiastu, Mas Hendra. sahabat semuanya, kita akhirnya ketemu lagi belajar bersama dengan guru kita, Bapak Dr. Iwayan Mustika. Ini kita anggap sebagai pemanasan sebelum retret Nasional Ngaji Roso di Jakarta minggu depan. Ya. Jadi kita akan ngobrol sesuatu yang mungkin mengantarkan kita kepada keheningan sebagai rumah kita, tempat kita untuk pulang, Pak Wayan. Dan tidak sedikit teman-teman itu ketika kemudian membaca buku-bukunya Pak Wayan tuh jadi kayak semacam baper gitu, Pak. Ya. Termasuk saya gitu. Ketika kemudian misal ada satu kata pengantar atau apa ya. Kalau di saat semesta bicara tuh Pak Wayan bilang begini, Tuhan, jika untuk setiap kebaikan yang pernah kulakukan akan bisa membuka pintu surgamu, bukalah pintunya pertama kali untuk ibu dan bapakku. Bila masih ada sisa pahala, bukalah bagi istri, kakak, adik, dan seluruh keluargaku. Bila pun masih mungkin, bukalah pintu itu bagi seluruh kerabat dan sahabatku. Dan untuk sedikit sisa terakhir bila masih ada, bukalah pintu surga itu bagi siapapun yang pernah membenci dan memusuhiku. Lalu biarkan aku sendiri membangun surgaku lewat kebahagiaan atas kebahagiaan mereka semua. Tertanda Wayan Mustika. Ini Pak, ini benar-benar membuat kita semuanya haru gitu. Apa sih yang mendasari Pak Wayan menulis hal itu gitu, Pak? Saya waktu itu dalam perjalanan ke Ubud, Mas Hendra. Lagi mau ngisi acara di tempatnya Pak Made Swambara, Yoga Ketawa gitu. Lalu tepat di lampu merah di Sanur, lampu merah di Sanur. Di situ kemudian tiba-tiba saya teraliri itu. Jadi pada saat itulah teraliri kata-kata itu dan sepanjang jalan itu saya nangis. Gitu. Dan saya nggak bisa lupa dengan kata-kata yang mengalir itu. Karena awalnya itu begini, nanti kayaknya saya akan membuat buku ini, tapi saya mulai dari mana gitu. Nah tiba-tiba muncul itu, Mas. Kata-kata itu yang mengalir dan semua ingatan tentang ibu, tentang semua itu muncul gitu. Karena dulu saya pernah sampai berpikirnya begini, Mas Hendra. Kalaupun saya harus anggap ini ada misalnya batu-batu membara gitu. Dan di seberang sana ada sorga gitu. Saya bahkan berpikir untuk saya akan rebahan di situ. Kalau bayangan itu ada. Saya akan rebahan di situ, kemudian tubuh saya akan dipakai oleh ibu saya, bapak saya, dan seterusnya. Untuk lewat, menyeberang ke lahar atau apapun itu. Gitu. Sehingga mereka bisa mencapai itu dan saya akan berbahagia ketika mereka terselamatkan di situ. Jadi saya seperti ingin menjadi jembatan yang menyeberangkan mereka, walaupun itu menyisakan penderitaan. Tapi penderitaan yang saya pikir akan saya rasakan itu tidak sebanding dengan kebahagiaan ketika melihat mereka bisa ada di sana gitu. Nah itu yang Mas, yang saya yang saya rasakan waktu itu. Maka kemudian ketika saya menulis buku dan seterusnya, yang saya pikirkan itu bukan sesuatu yang berkenaan dengan diri saya, Mas. Artinya ketika saya membagi ilmu, menulis buku, yang saya pikirkan itu bukan tentang saya akan menjadi apa oleh buku itu, oleh apa yang saya katakan. Apakah itu kemudian mengangkat derajat saya? Enggak, sama sekali enggak ada. Yang saya rasakan waktu itu adalah saya akan bahagia ketika yang mendapatkan ilmu itu lebih bahagia daripada ketika saya dialiri ilmu itu. Gitu. Seperti itu, Mas Hendra. Ya. Ketika saya dialirkan buku Saat Semesta Bicara misalnya, tepat saat menulis bab per bab tiap malam. Setiap malam saya dikasih satu bab.
setiap tulisan pada saat mengalir kan saya ngetik ini. Jadi tangan saya ngetik, automatic writing, mata membaca, memastikan tidak ada salah ketik, sambil membaca kata-kata apa yang mengalir. Jadi bukan dikonsep lalu diketik, enggak. Enggak. Ini ngetik, ini membaca apa sih dia omongin gitu. Kalau seperti yang di Ubud, di mobil tadi itu, pada saat kemudian dialiri suara itu langsung diketik, diamankan di handphone atau bagaimana? Enggak. Karena sesuatu itu untuk pertama kali itu benar-benar ses gitu. Ses teringat benar-benar. Nah, sampai di Ubud baru saya gini kan. Supaya nggak Oh, hilang. Gitu. oh gitu. Ya, ada yang benar-benar nancep gitu Mas. Begitu nancep berarti ini akan pesan penting yang nggak boleh saya lupain. Gitu. Kalau nancep. Jadi kalau pesan-pesan sekilas-sekilas itu kan gampang lah. Tapi itu benar-benar dia seperti aliran puisi atau apa gitu. Benar-benar gitu Mas Hendra. Dan saya nggak bisa hilangin. Kan saya nggak kuat kalau lagi ngetik bisa begini, nggak bisa. Harus diem baru bisa. Jadi gitu Mas Hendra. Padahal itu posisi nyetir ya, Pak? Nyetir. Ada ibu juga ya? Oh, enggak ada. Oh, Waktu itu nggak saya ada. sendirian. Itu masih pakai mobil ya Vitara waktu itu masih punyanya apa berkahnya bapak lah gitu. Hmm. Ya benar-benar kayak gitu. Terus Iya. kalau di itu kan salah satu isinya kan ada yang dan untuk sedikit sisa terakhir bila masih ada, bukalah pintu surga itu bagi siapapun yang pernah membenci dan memusuhiku Iya. gitu. Apa yang ingin Pak Wayan sampaikan dengan aliran itu, pesan buat teman-teman semua? Bahwa orang-orang yang membenci kita itu sedang membersihkan kita dari noda-noda karma masa lalu kita Mas Hendra. Yang mungkin kita pernah membenci seseorang di masa lalu, pernah nyakitin seseorang sehingga ketika mereka datang sekarang mereka sedang membantu membersihkan noda itu. Itu Mas Hendra. Ya, seperti ketika ada sipir penjara memperlakukan kita sebagai narapidana di dalam penjara itu wajar. Dia sedang memurnikan kita gitu. Ketika ada dokter nyakitin kita, tanda petik ya, nyakitin dengan nusuk kita atau dengan menjarit luka-luka kita, dia sedang menyembuhkan kita. Walaupun mungkin alkohol yang dia pakai membersihkan luka kita, itu perihnya luar biasa. Sakit banget. Ya, digosok-gosok supaya hilang bekas-bekas apa aspal atau apapun itu. Kan sakitnya luar biasa Mas itu. Tapi itu mensterilkan kita dari penyebab sakit lebih parah lagi. Nah, seperti itu kira-kira Mas Hendra. Ketika saya ingin memberikan hadiah sorga itu kepada mereka yang pernah membenci, menyakiti saya, itu sebagai bentuk terima kasih juga kepada mereka bahwa ketika mereka menyakiti saya dibuat bukan lebih menderita, tetapi lebih apa? Lebih terbebaskan dari pengalaman itu. Terus kalau misalnya dalam eh, aktivitas sehari-hari itu Pak Wayan, terus tiba-tiba ada sebuah momentum di mana kemudian ada orang yang tidak sepakat dengan pemikiran-pemikiran Pak Wayan, yang bahkan kemudian menjelek-jelekan Pak Wayan, pertama kali terlintas dan mendengar itu, apa yang Pak Wayan lakukan? Senyum, Senyum. senyum. Alasannya? Karena dia nggak tahu. Dia nggak tahu apa yang saya tahu. Dan saya nggak perlu memberitahu ketika dia nggak mau tahu. Gitu aja. Sesederhana itu Mas Hendra. Tapi saya siapkan waktu untuk kalau dia datang pingin tahu, saya kasih tahu. Kalau enggak, ya saya maklum aja gitu. Senyum permakluman gitu. Makanya saya nggak pernah membalas komen-komen apapun yang negatif di YouTube atau di apapun, saya biarkan saja. Dulu lebih banyak, lebih parah lagi Mas itu. Waktu Facebook tahun-tahun berapa nih? Gitu Pak. Ya, malah saya dibilang ini dokter masuk tol tapi LOL gitu. Jadi tol LOL. Ya, Oke. karena memang itu bagian dari dualitas. Di Bali kita diajarkan untuk menerima segala dualitas. Seperti hitam dan putih, dua sisi yang harus kita terima. Dan saya nggak bisa mengatakan benar bahwa kita harus menerima hitam dan putih dengan cara yang sama sebelum mengalaminya sendiri. Gitu. Jadi udah mengalaminya, oh ini maksudnya. Jadi benar, Dengan baik-baik aja prinsip kok. hidup seperti itu, seberapa ringan dan bahagia kira-kira ya? Oh iya, Andai kata kemudian orang bisa, mm-mm. kan nih kadang itu cukup mengganggu gitu Pak.
Ya, Ketika kemudian ada orang yang menjelek-jelekan kita gitu ya. ya, eh Itu kalau misalnya untuk para pemula gitu Pak Wayan, kan langsung seperti Pak Wayan kayak gitu jelas. jelas susah. Tapi Oh, kita sudah dijelek-jelekan berhasil, senyum gitu. kita sudah berhasil kok. Mas. Gimana Pak? Kita sudah berhasil semua di tataran yang sudah biasa. Nanti rasanya akan seperti gini Mas Hendra. Tapi dibandingkan orang lain itu menderita Mas Hendra. Ada orang menderita ketika malam datang Mas Hendra. Ada. Hmm. Ada ketakutan dia ketika malam datang. Mungkin bayangannya apa begitu. Ada juga orang yang ketakutan ketika pagi datang. Misalnya, ya kalau cita-cita lucu-lucunya kan Dracula takut pada pagi Iya, datang iya, gitu kan. iya. Kalau malam datang dia senang gitu. Artinya orang yang takut pagi datang itu apa? Orang yang silau dengan cahaya matahari. Nggak tahan dengan cahaya matahari, dia silau. Tapi bagi kita yang normal, malam datang kita senang. Pagi datang kita senang. Nah, hal yang sama terjadi kalau kita normal, tanda petik. Harusnya apa? Gelap datang kita terima, terang datang kita terima, hitam datang kita terima, putih datang kita terima. Itu kita normal. Tapi hanya saja tidak meluas. Meluas dalam arti, kenapa hitam putih, gelap terang, tidak kita perluas lagi dengan apa? Dengan baik buruk, benar salah, gitu. Punya nggak punya, kenyang dan lapar, gitu. Ya, kadang ketika kita lapar kan kita senang Mas Hendra. Kenapa kita senang lapar? Karena akhirnya apa? Kita bisa menikmati makanan yang diberikan pada kita. Tapi kalau kita nggak bisa kenyang, bahaya juga. Nanti sudah habis uangnya, sepiring dua piring nggak cukup, kan berat juga. Nah, di dalam sisi yang lain, kita bahagia ketika bisa tidur, bahagia ketika bisa bangun, bahagia ketika bisa makan, bahagia ketika bisa ke belakang. Sama seperti kita bahagia ketika malam tiba, bahagia ketika pagi tiba. Kita sudah cukup banyak berhasil gitu. Dan kita hanya perlu belajar untuk hal-hal yang belum kita berhasil, gitu aja.